kita semuanya. Setelah bertahun-tahun, setelah berkali-kali purnama, kita tidak bisa berkumpul, bukan hanya dengan satu tempat kerja, tapi juga dengan keluarga, sesama keluarga besar di BPS Kabupaten Cianjur ini. Tentu pertemuan ini adalah takdir dari Allah yang kita berhusnuzon. Mudah-mudahan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan ini adalah kita ingin agar Allah mempertemukan kita kembali di dalam surga Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada kekasih Allah, kepada manusia pilihan Allah, kepada orang yang paling kita rindukan untuk dipertemukan nanti di yaumil akhir, yang adalah nabiyana wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beberapa saat yang lalu kita peringati perjalanan malamnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 begitu. Itu tanda bahwa beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Dani Jailani, Ketua BPS Kabupaten Cianjur. Dan saya hormati juga tidak kalah pentingnya adalah Ibu Dani sebagai kepala atau ketua Dharma Wanita BPS Kabupaten Cianjur. Dan tentu yang saya hormati, yang saya muliakan hadirin keluarga besar BPS Kabupaten Cianjur yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita sudah mengawali dengan salam. Salam ini adalah kebiasaan seorang muslim yang mana kandungan dari salam ini luar biasa, Bapak Ibu. Assalam kata para ulama artinya adalah keselamatan. Tapi juga ada para ulama yang mengartikan assalam ini adalah juga kesejahteraan. Sehingga kalau tadi saya mengulas salam sekali kepada Bapak Ibu, assalamualaikum, artinya saya mendoakan Bapak Ibu supaya selamat dan sejahtera. Siapa di antara kita yang tidak butuh dengan dua hal ini? Karena di luar sana ayah Pak anu selamat tapi itu sejahtera. Ayah. Di luar sana bahkan ada yang sejahtera tapi itu selamat pakai apa? Jaket oranye KPK itu ya. Sejahtera tapi itu selamat. Nah, kita ingin dua-duanya. Maka itu terkandung dalam salam, dan biar ganjil Pak, saya mohon izin mengulas salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berarti kita mendoakan satu dengan yang lainnya akan keselamatan dan kesejahteraan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita yang mulia, salam itu ada 3. Ada berapa Pak? Ada 3. Salam yang pertama adalah salam yang wajib dijawab. Yang ini adalah salam seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Seperti saya salam kepada Bapak Ibu semuanya, maka salam itu dijawab dengan waalaikumsalam dari Bapak Ibu semuanya. Ini adalah kebiasaan seorang muslim, dan dalam Al-Quran bahkan dijelaskan itu juga kebiasaan para penghuni surga. Masya Allah. Jadi kalau kita biasa bertemu Pak, Bu, mengulas salam, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, di dunia, maka itu sedang gladi resik kita berada di dalam surganya Allah. Amin. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, salam itu adalah salam yang tidak perlu dijawab. Salam siapa? Salam imam ketika sholat berjamaah Bapak Ibu. Ya, Bapak pimpin sholat di rumah, ibunya di belakang, saking mesranya assalamualaikum, ibu terkadang saking mesranya jam 2 waalaikumsalam. Itu adalah sholat. Maka sholat atau salam dalam sholat tidak perlu dijawab. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ada salam yang tidak kita harapkan jawabannya. Apa itu? Salam dari kubur Bapak Ibu ya. Kalau kita masuk ke kuburan, assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal muslimat. Apakah kita boleh jawabannya? Non bahasa kabur. Maka mudah-mudahan saling berulas salam yang kita pada hari ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada dalam haflah imtihan, haflah mubarakah, sebuah event, sebuah kegiatan yang bernama Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Cianjur dalam rangka Tarhib Ramadan. Dalam bahasa Arab tarhib itu pakai hak kecil. Artinya apa? Tarhib artinya menyambut, menyongsong.
menerima kedatangan bulan Ramadan. Tapi juga sebetulnya bisa diganti dengan hak besar, tarhib Ramadan. Apa artinya? Adalah memotivasi diri kita, menyemangati diri kita untuk apa? Untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini Al-Fakir diminta oleh panitia berbicara pertama kepada Al-Fakir, yang mudah-mudahan juga bermanfaat kepada mustami semuanya. Insya Allah akan menyampaikan tarhib wa tarhib Ramadan dengan judul Amazing Ramadan. Ini kenapa pakai amazing segala? Biar tidak mainstream lah Bapak Ibu ya. Dari surveinya Bapak Ibu tahun kemarin atau 2019, masyarakat Cianjur itu 25%-nya milenial, 23%-nya itu generasi setelah milenial, sisanya berarti kolonial. Di sini kelihatan mana yang kolonial, mana yang milenial. Kalau milenial sambil nunggu, sambil mengisi waktu, main HP, selfie gitu ya. Nah itu milenial biasanya. Kalau kolonial biasanya isi waktu ngapain Pak Bu? Nunutan biasanya. Nggak pulang gitu ya. Oleh karena saya mix saja amazing bahasa milenial dengan Ramadan dengan bahasa yang senantiasa kita ulang-ulang sebagai kata mulia di bulan suci kita yang akan kita sosok ini. Amazing Ramadan dengan maksud apa? Amazing artinya adalah luar biasa Ramadan, sehingga mudah-mudahan melalui tarhib kita pada hari ini, melalui tarhib kita pada hari ini, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena saya melihat dari wajahnya begitu ya, dari warna rambutnya, ini alumni Ramadan bertahun-tahun Bapak Ibu ya. Ini sudah puluhan tahun kita melewati bulan Ramadan puluhan kali. Maka karena kita ini akan masuk ke bulan Ramadan, dan kata Rasulullah SAW, belum tentu tahun depan kita akan masuk ke bulan Ramadan lagi. Karena saya tadi survei dulu Pak, seperti bapak-bapak survei di Instagramnya BPS Cianjur, ada bapak-bapak pensiun kita yang sudah wafat Pak ya, Pak Nanang siapa namanya Pak ya? Pak Akmal begitu ya, sudah wafat mendahului kita. Padahal tahun yang lalu beliau masih Ramadan mungkin dengan keluarganya gitu. Tapi tahun ini beliau sudah tidak merasakan lagi bulan Ramadan. Nah, tahun depan ini bukan berarti orang lain Pak Bu ya. Mungkin kita sendiri yang akan mengalami hal seperti itu. Oleh karenanya, mari kita jadikan Ramadan tahun ini adalah amazing Ramadan dalam kehidupan kita, Ramadan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak taruh ya. Kalau belum kenal taruh dulu Pak, kenalan dulu Pak, baru sayang-sayangan ya. Apalagi yang masih bujangan ya, bujangwati, jangan dulu sayang-sayangan sebelum kenalan taruh begitu ya. Nah, khawatir hoax ya, khawatir adalah afiliator ya, afiliasi aligator itu ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan oleh MC, Masya Allah luar biasa begitu ya. Sudah disampaikan nama saya Robi Muharram. Bapak Ibu asli tadi disampaikan dari Tasik ya. Bapak Ibu ada yang dari Tasik Pak Bu? Ada Pak Bu? Jangan-jangan saudara Pak Ibu kalau kita pancak kaki ya Pak ya. Tasik nanti di Mitra Batik Pak, Ibu Rujul ya. Mudah-mudahan kali ini bisa menambah ukhuwah kita dari Tasik. Dan sebagaimana kebanyakan orang Tasik Bapak Ibu, orang Tasik itu katanya orang-orangnya taat tapi asik Pak. Orang Tasik itu. Alhamdulillah saya sudah menikah, istri saya 3, anaknya Pak. Ya. Istrinya 1, anaknya 3. Dan kalau tadi disampaikan oleh MC, latar belakang pendidikan saya memang bukan latar belakang pendidikan agama Bapak. Saya bukan SHG, sarjana asli Garut, bukan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, berkat kedekatan dengan para ulama, begitu ya, para asatidz, mereka senantiasa mewasiatkan kepada para generasi muda. Apa wasiat mereka? Adalah wasiat dari Rasulullah SAW, yakni wasiat balighu anni walau ayat, sampaikan walau 1 ayat.
menampung apa yang disampaikan nanti dan menyampaikan ulang ya kepada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini sedikit mau mengingatnya sebagai kelanjutan dari estafeta dakwah Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, cukup mungkin perkenalannya insya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersatu lagi dengan kami dalam kesempatan saat yang akan datang insya Allah. Baik Bapak Ibu yang berhormat Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu thariqan ilal jannah." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sebuah perjalanan, yang dalam perjalanan itu adalah diniatkan untuk mencari ilmu, dan Allah, maka kata Allah Rasulullah SAW, Allah akan memudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Masya Allah. Maka dalam kesempatan kali ini juga dalam tarhib Ramadan, saya berikan kabar gembira kepada Bapak Ibu semuanya yang meniatkan hadir di majelis ini untuk menuntut ilmu. Saya kabarkan kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya bahwa kita insya Allah akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Berkah apa? Berkah ilmu yang kita dapatkan dan ilmu yang kita amalkan. Bapak Ibu, siap kita dalam majelis ilmu? Siap kita masuk ke dalam surga ya Allah? Bismillah ya Bapak Ibu. Cuman yang perlu diperhatikan dalam taklim, dalam majelis taklim itu suka ada doa yang salah Bapak Ibu. Mari kita berdoa dulu, tapi doanya jangan salah. Dalam majelis taklim biasanya suka ada doa yang salah Pak. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Atau tuluh aja. Bukan doanya yang salah, tempatnya dan momennya tidak tepat. Atau doanya yang salah apa lagi? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ini teh ramah tamah iraha gitu ya. Konsumsi nambah lagi gitu ya. Dan tentu bukan doa yang salah, momen yang tepat yang tidak tepat. Mari kita dalam majelis ilmu berdoa dengan doa yang tepat ya Bapak Ibu ya. Mari ikuti kata saya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkan bagiku ilmu dan anugerahkan kepahaman. Amin. Baik, biar lebih bersemangat kita mau izin Pak tadi saya berdiri Pak. Bapak Ibu yang Rasulullah Taala, insyaallah waktu yang diberikan oleh panitia kepada saya ini waktunya sangat panjang sampai jam 6 sore Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Wah luar biasa Bapak Ibu, siap sampai jam 6 ya. Saya tidak siap Bapak Ibu, insyaallah hanya jam 11 saja insyaallah kita selesai ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah hilal bulan Ramadan. Insyaallah 15 hari lagi atau 14 hari lagi kita akan menemukan hilal Ramadan yang akan diteliti oleh para ahli di MUI dan perwakilan ormas-ormas Islam. Nanti akan terlihat bundelan atau pecahan dari bulan ini terlihat di ufuk timur Indonesia. Maka dengan hadirnya ini insya Allah kita masuk kepada bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap masuk kepada bulan Ramadan tahun ini? Bapak Ibu, apakah kita siap masuk ke dalam bulan Ramadan tahun ini? Ya. Kalau kita siap Bapak Ibu, ada 3 persiapan yang harus kita lakukan. Ada berapa persiapan Bapak Ibu? Ya. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Persiapan apa Bapak Ibu? Ya. Persiapan ruhiyah, persiapan jiwa, persiapan hati. Kenapa demikian? Kalau fisik siap untuk memasuki bulan Ramadan, tapi ketika hati tidak siap memasuki bulan Ramadan, hati masih ingin sarapan, hati masih ingin makan siang, hati masih ingin ngebaso, ngeseblak siang-siang, maka kita bulan Ramadan dalam kondisi tidak semangat di awalnya, atau minimal semangat di awalnya, tapi hilang semangat di tengah, apalagi di akhirnya. Tapi kalau kita secara jiwa, secara ruhiyah siap, bahkan rindu, bahkan gembira dengan hadirnya bulan Ramadan, insya Allah semangat bulan Ramadan itu bukan hanya ada di awalnya, sebagaimana yang disindir oleh Kiai Haji Zainul MZ. Masih ingat Bapak Ibu? Kata beliau, dari hari ke hari bulan Ramadan itu selalu ada kemajuan katanya. Kemajuan apa Bapak Ibu? Kemajuan soft taraweh. Awalnya penuh di masjid itu, tapi dari hari ke hari makin maju, makin maju, makin maju, makin hilang di bulan Ramadan. Itu karena apa? Karena hati tidak gembira masuk ke bulan Ramadan,
hati tidak siap memasuki bulan Ramadan. Oleh karenanya, ayo mari kita sambut bulan Ramadan dengan persiapan yang pertama, yakni adalah menyambut kemuliaan bulan Ramadan dengan sambutan hati yang bergembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yud'amu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, segala macam perintah Allah, dan barang siapa yang melakukan syiar-syiar Allah, kata para ulama di antara syiar Allah adalah bulan Ramadan, maka sesungguhnya mengagungkan syiar bulan Ramadan itu adalah timbul dari ketakwaan hati. Angkat tangannya Bapak Ibu semuanya, boleh? Angkat tangan kanannya, boleh? Angkat tangan kanannya, konsentrasi, fokus, ikuti kata-kata saya, putar, pegang dagu Bapak Ibu, pegang dagu, ya. Konsentrasi ya. Baik, Bapak Ibu angkat tangan lagi satu lagi. Pegang dadanya, ya. Gembira, ini kita kata saya. Gembira Ramadan. Dimulai dari sini. Dari hati. Oh, hati dalam tangan ya, bukan liver. Kalau liver udah belum sudah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan itu dimulai dari hati. Maka ayo kita kondisikan hati kita untuk mulai gembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Cuma memang yang namanya hati Bapak Ibu itu harus dikondisikan oleh lingkungan. Hati gembira biasanya pas apa? Pas gaji ke-13 Pak ya? Biasanya. Atau pas apa? Pas dapat hadiah. Pas apa? Pas dapat bonus. Pas apa? Pas semuanya sehat tapi hati gembira. Lingkungan itu mempengaruhi. Oleh karenanya Bapak Ibu, ayo kita kondisikan lingkungan kita, keluarga kita ajak anak-anak kita ajak pasangan hidup kita untuk bersama-sama kita bergembira masuk ke dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, mari kita contoh amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Beliau yang mulia dan sahabat-sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga itu punya kebiasaan selama 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka itu mengevaluasi amal ibadah mereka dan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, dan alhamdulillah tadi Ustaz kita sudah memimpin doa agar kita apa? Masuk kepada bulan Ramadan. Jadi banyak-banyak berdoa Bapak Ibu, bergembira dengan hati, diantaranya dengan memperbanyak doa agar kita bisa masuk kepada bulan Ramadan. Allahumma baligna Ramadan, Allahumma baligna Ramadan. Dan para sahabat Rasulullah SAW sejak bulan Rajab, ya, sejak bulan Rajab itu mensunnahkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Ya Allah berkahi bulan Rajab kami, ya Allah berkahi bulan Sya'ban kami, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu zikir kita, salah satu doa yang kita dakwahkan agar apa? Hati gembira masuk ke bulan Ramadan. Cuma memang kita perlu lihat kaum muslimin di Indonesia dan bulan Ramadan itu gembiranya seperti apa sebetulnya, ya? Atau kondisi mereka di bulan Ramadan ini seperti apa? Kaum muslimin di Indonesia ini di luar sana Bapak Ibu, di sini mah enggak ya, enggak tahu Bapak Ibu, adalah merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Aku nasi bulan Ramadan nggak bisa ngerokok, nasi bulan Ramadan nggak bisa ngebakso, gitu ya, nggak bisa kelinting, gitu ya. Berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Ya, aduh guru puasa, aduh guru sahur, aduh dan seterusnya. Tapi sekali lagi itu di luar sana ya Bapak Ibu, di sini mah enggak tahu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah menganggap bulan Ramadan ini biasa juga tahu-tahu kamari ayatnya oke eta kene surat Al-Baqarah 185. Bapak Ibu hati-hati Bapak Ibu, ini adalah
dihapuskan oleh syaitan agar apa? Agar kita tidak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Lalu apa tuh yang dilakukan oleh di luar sana kaum muslimin Indonesia memasuki bulan Ramadan? Mereka sudah bersiap-siap ya, mendulang apa kata Crazy Rich sekarang itu, mendulang cuan, mendapatkan uang ya, mau siap-siap jualan ya. Apakah itu dilarang? Tentu tidak ya, tapi yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, termasuk persiapan ruhiyah kita, adalah kita gembira dan merindukan bulan Ramadan berbaik. Nah, tentu bukan kegembiraan kayak anak-anak kan, Bu, ya. Bukan seperti anak-anak kita, gembiranya apa? Bulan Ramadan teruin. Biasanya sekolah libur, habis sahur, sholat subuh berjamaah, kuliah subuh. Ini zaman kita Pak ya. Main apa ini? Pelilodong, pepedilan ya, pelilodong ya. Atau apa? Main petasan anak-anak gitu ya. Atau apa? Dapat THR nanti di bulan Ramadan atau dapat salam tempel dari orang tuanya di akhir bulan Ramadan. Tentu bukan. Ini bukan kegembiraan kita. Bukan juga kegembiraan para remaja. Ramadan lagi, habis apa namanya kuliah subuh, sarang kikiluan gitu ya sama seseorang begitu ya. Bukan. Ini bukan kegembiraan kita. Apa itu alasan kita bergembira? Nah, ini kita masuk pada alasannya agar hati kita bisa terkondisikan dengan alasan kegembiraan ini, Bapak Ibu. Yang pertama, karena kita akan memasuki sebuah bulan, sebuah momen, sebuah waktu, sebuah bahkan disebut oleh para ulama tempat pendidikan universitas yang apa? Yang menghapus dosa-dosa. Boleh Bapak Ibu angkat tangan yang tidak punya dosa, angkat tangan boleh. Saya juga tidak bisa angkat tangan, kita punya dosa. Masya Allah, dosa kita mungkin yang kecil banyak yang terasa, yang besar Masya Allah mungkin juga pernah terlakukan. Maka kalau kita terutama fakir yang banyak dosanya, berharap masuk bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mencuci dosa tersebut dan membersihkannya sampai hilang. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan bahwa sholat yang 5 waktu itu membersihkan satu waktu ke waktu yang lain. Sholat Jumat nanti kita akan lakukan sholat Jumat ke Jumat yang depannya itu juga menghapus dosa. Dan bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang akan datangnya itu pun akan menghapuskan dosa setahun juga. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita sebagai seorang muslim, agama kita sudah menyiapkan titik-titik penghapusan dosa. Harian itu pada sholat 5 waktu, pekanan itu ada pada sholat Jumat, tahunan itu ada pada Ramadan kita. Mudah-mudahan sarana kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Bapak yang dimuliakan Allah, lalu yang kedua apa yang akan menggembirakan kita selain bulan Ramadan ini momentum untuk menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah sampaikan bahkan bahwa Ramadan ini adalah musim kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibukakan selebar-lebarnya. Bahkan ada satu pintu surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, disebut sebagai pintu Ar-Rayyan. Bahkan bukan hanya itu, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, setan-setan dibelenggu. Lalu para malaikat berseru, ya badiyal khair, wahai orang-orang yang mencari kebaikan. Sambutlah kebaikan tersebut, wahai para pencari kebaikan, hatta yang qadiya Ramadan, sampai akhir di bulan Ramadan. Malaikat-malaikat Allah itu menyuruh, hai para penyuka kebaikan, wahai para pencari kebaikan, ya, sambutlah. Kita sambut kebaikan karena ini adalah sambutan untuk masuk ke bulan Ramadan, musim kebaikan. Yang berikutnya, kenapa gembira kita masuk ke bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ukhuwah. Biasanya di bulan Ramadan yang jauh pulang mendekat. Anak-anak kita yang mungkin sedang
kita akan bertemu kembali. Buka bersama ini menjadi jadwal. Walaupun di Indonesia buka bersama ini semakin banyak jadwalnya. Buka bersama BPS, buka bersama alumni kuliah, buka bersama alumni SMA, SMP, SD, Masya Allah. Full kegiatan kita dengan buka bersama. Hati-hati, banyak yang buka bersama tapi tidak maghrib bersama. Tidak sedikit yang acaranya bukber, alhamdulillah sahur buka bersama, tapi maghribnya lupa tidak dilaksanakan. Ibaratnya para ulama menyampaikan, sahur tapi tidak sholat itu seperti beli pulsa tapi tidak punya HP. Buat apa pulsanya begitu? Bapak Ibu, sholat tarawih berjamaah, Masya Allah, ini juga rindukan bertemu dengan tetangga kita di sholat tarawih kita, tadarusan bersama, kultum subuh, kultum tarawih, Insya Allah setiap hari kita dibekali dengan ilmu-ilmu agama kita. Masya Allah, dan bahkan yang membuat kita bergembira masuk ke dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu, di bulan Ramadan ada sebuah malam yang sangat istimewa, sebuah malam yang bahkan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada 1000 malam. Dan malam itu disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, kata Allah. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu, apakah ada yang satu malam itu harganya sedemikian mahal seperti bulan Ramadan? Yakni adalah malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Ayo, makanya mari kita bergembira masuk ke bulan Ramadan. Nah Bapak Ibu, tadi adalah persiapan ruh kita. Ini sudah diulang-ulang oleh para sadis kita untuk menyemangati kita. Termasuk dalam tarhib kita pada pagi hari ini ada juga untuk menyemangati diri kita agar hati kita gembira masuk ke bulan Ramadan kita. Maka ayo mari kita masuk kepada how untuknya, bagaimana untuk mendapatkan bulan Ramadan yang sukses, bagaimana kita mendapatkan bulan Ramadan yang luar biasa, sebagaimana judul Amazing Ramadan ini. Bapak Ibu, ada 5 langkah kita bisa sukses Ramadan. Ada berapa langkah Bapak Ibu? 5 langkah. Udah diingat, seperti 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan seterusnya. Ingat, 5 ini saja. Yang pertama Bapak Ibu, menghayati hikmah puasa, menghayati hikmah Ramadan. Apakah saum itu ada hikmahnya? Ini dia bahasannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pertama, puasa itu perisai, puasa itu junnah, puasa itu pelindung kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setan-setan itu beredar di diri kita seperti beredarnya darah, Bapak Ibu. Maka di darah-darah kita melalui makanan-makanan yang kita makan konsumsi sehari-hari, apakah dari kandungan gizinya, kandungan proteinnya dan seterusnya, itu menjadi tenaga bagi kita. Yang mana tenaga itu bisa dipakai baik, alhamdulillah, dipakai saum, dipakai sholat, dipakai kebaikan-kebaikan yang lain, bekerja, tempat kerja kita. Tapi ada juga tenaga yang bisa dipakai oleh manusia untuk berbuat maksiat, berbuat jahat, dan berbuat tidak taat. Maka ketika saum, peredaran darah itu dinormalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenaga-tenaga berlebih itu dinormalisir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan saum energi kita hanya ada untuk bisa dilakukan kebaikan-kebaikan saja. Karena biasanya orang yang saum ini jarang yang tergoda untuk melakukan ketidaktaatan. Misal kalau di bulan-bulan yang lalu di luar sana banyak muslimin yang ketika melihat suatu hal yang tidak seharusnya dilihat oleh mereka, ini bersemangat karena apa? Makanannya, lemaknya, romo-romoan sate kambing muda nama gitu ya. Itu energi untuk bermaksiatnya tinggi, tapi di bulan Ramadan karena sahur diminimalisir, tenaganya dikurangi. Itulah maksud di mana puasa itu sebagai perisai. Yang kedua Bapak Ibu, karena dalam puasa ada kebahagiaan
Tidak kayak sok lima kita raosnya buka puasa teh. Dendam bahkan gitunya yang nama-nama nafsunya. Bahkan buka puasa dengan ceplok noge raosnya berbeda, Masya Allah. Itulah kebahagiaan buka puasa. Apatah lagi Rasulullah sampaikan bahwa kebahagiaan yang berpuasa itu diberikan juga nanti di akhir. Ada dua kebahagiaan, dari berbahagia ketika buka puasa dan bahagia ketika kita nanti di yaumil akhir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang berikutnya, hikmah puasa berikutnya, wayahnya dalam saum ini mungkin ada bau-bau yang tidak sedap begitu ya. Tapi insyaallah bau mulut di sisi Allah yang orang puasa adalah bau kesturi. Oleh karenanya kita jaga puasa kita, walaupun ada bau-bau yang tidak sedap keluar dari mulut kita, insya Allah dengan masker, dengan sikat gigi, dengan pencuci mulut, insya Allah itu akan menjaga kita dari bau-bau yang tidak sedap. Lalu apa? Dijanjikan pintu surga khusus Ar-Rayyan. Dan Bapak Ibu, ibadah dalam bulan Ramadan hikmahnya adalah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber dari kenapa kita puasa. Pertama, hikmah bulan Ramadan adalah kita berlatih ikhlas seperti itu. Kenapa berlatih ikhlas? Dalam bulan Ramadan tidak ada di antara kita yang sombong dengan bulan Ramadan kita. Kalau dalam amalan-amalan yang lain mungkin bisa. Tidak sedikit di antara manusia muslim yang ketika beribadah itu di-upload ke media sosialnya, begitu ya. Ketika dikunjungkan ke Masjidil Haram, tidak sedikit ya sengaja berfoto di depan Ka'bah agar apa? Menunjukkan kepada orang lain bahwa saya sedang umroh. Atau bahkan juga tidak sedikit yang sedang bahasa anak sekarang dia mulai begitu ya diceritakan di media sosialnya. Alhamdulillah bahasanya tadi malam bisa dia mulai hati jadi tenang begitu. Dalam puasa kita tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kita semuanya saum. Tidak ada yang bisa menyombongkan puasa jika tinggalin yang habis saum. Tidak ada sombongan itu dalam kesempatan kita puasa. Oleh karenanya puasa ini melatih kita ikhlas. Maka dengan keikhlasan kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua amal manusia ini adalah hadis qudsi, sebuah hadis yang termasuk firman Allah. Sesungguhnya amal manusia adalah miliknya. Jadi sholat kita adalah milik kita, sedekah kita adalah milik kita, dan amal-amal kebaikan lain adalah milik kita. Illa shaum, kecuali shaum. Fa inna shaum, sesungguhnya saum yang dimiliku, wa ana adzibih, dan aku yang akan membalas. Saum ini dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa ada peluang untuk berpamer diri dengan amal puasa kita, dan puasa artinya melatih kita untuk ikhlas Bapak. Yang kedua, untuk bisa sukses di bulan Ramadan, selain pertama memahami hikmah bulan Ramadan, di antara kita hikmah bahwa bulan Ramadan itu melatih kita ikhlas. Kalau kita ikhlaskan, alhamdulillah, insya Allah dalam bekerja tidak ada atasan, kita insya Allah bisa produktif. Tidak ada atasan yang bisa menyumbangkan yang terbaik. Maka yang kedua, yang perlu atau bisa kita lakukan untuk mendapatkan kualitas bulan puasa yang amazing adalah memahami fikih puasa. Apa saja? Pertama, pahami puasa itu apa? Bagaimana pengertian puasa itu? Secara bahasa etimologis, puasa itu adalah imsak, ya, menahan. Menahan dari apa? Menahan dari yang tidak boleh dilakukan ketika puasa. Bahkan menahan dari yang halal pun itu diaturkan oleh agama kita. Tujuannya apa? Agar kita bisa mendapatkan pengendalian diri, Bapak Ibu. Ya, delay gratification kalau dalam pengembangan diri. Orang katanya anak-anak yang sukses di kemudian hari, anak-anak yang bisa menjadi orang yang hebat di
dilatih delay gratification. Ditunda dikasih penghargaan, ditunda dikasih pemberian. Contoh Bapak Ibu, kalau anak kita, bapak-bapak abdi hoyong sepeda, maka kalau kita punya uang, bagusnya tidak langsung dikasih sepedanya. Dalam konteks delay gratification, kita kasih anak kita ya pendidikan untuk apa? Menunda keinginan, bahwa keinginan ini tidak harus segera diberikan. Maka caranya adalah kita kasih setiap hari kepada anak kita uang untuk ditabungkan sebagai tabungan sepeda. Padahal uangnya sudah siap untuk sepeda, tapi kita cicil setiap hari. Maka perlu penelitian, delay gratification itu akan menghasilkan jiwa yang siap untuk menghadapi masa depan. Karena tadi siap sudah menjadi manusia-manusia yang terlatih menunda keinginan. Termasuk puasa, Bapak Ibu. Puasa ini adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita delay gratification. Dalam puasa apakah kita bisa makan pagi-pagi? Bisa, Pak, Bu. Tidak ada yang bisa melarang kita. Kamu si ibu menuju ke pasar, bapaknya lira di bumi, biasa we curi-curi kesempatan. Atau ibu-ibu tidak ada di rumah, tidak ada seorang pun di rumah, bisa saja mencuri-curi kesempatan untuk batal gitu. Tapi kita menunda keinginan kita untuk makan minum tadi sampai ke waktunya berbuka, maka sebenarnya itu adalah hikmah dari al-imsak, menahan. Sama seperti hikmah dari seorang anak yang diberi untuk delay gratification, ditunda mendapatkan keinginannya. Berikutnya Bapak Ibu perlu pahami juga apa rukun-rukun puasa ya, dimulai dari niat malam harinya ya, lalu sahurnya dan seterusnya. Yang ketiga, siapa yang wajib puasa? Siapa yang wajib puasa Bapak Ibu? Yang wajib puasa adalah diantaranya kita gitu ya, yang mampu, yang sadar, yang sudah dewasa begitu ya. Berikutnya, siapa yang boleh berbuka? Yang sakit, yang sedang uzur, yang sedang bekerja berat begitu ya, dan seterusnya. Pahami juga sunnah-sunnah dalam puasa Bapak Ibu. Sunnah-sunnah dalam puasa itu apa? Kita bahas satu persatu nanti. Yang membatalkan puasa apa, yang boleh dan tidak boleh. Baik, contoh diinfus boleh nggak Bapak Ibu? Boleh tidak? Boleh. Oh, boleh. Asalkan bukan infus makanan dan minuman. Kalau yang satu itu Bapak Ibu nyolok-nyolok hidup boleh tidak? Boleh ya. Asalkan hasilnya tidak dimasukkan ke mulut. Baik. Yang ketiga, fikih puasa. Insya Allah kita bisa dapatkan kembali dari ulama-ulama kita, dari ustaz-ustaz kita, bahkan kita sudah punya ilmu tentangnya. Yang ketiga, sukses puasa bisa kita dapatkan untuk mendapatkan amazing Ramadan adalah menjaga puasa kita. Menjaga apa? Menjaga sunnah-sunnahnya dan menjaga dari hal-hal yang merusak pahala serta hikmahnya. Yang sunnah dalam puasa apa saja? Sahur diakhirkan, Bapak Ibu ya. Rasulullah SAW sampaikan, akhirkan sahurmu, akhirkan sahurmu, akhirkan sahurmu. Karena dalam sahur itu adalah keberkahan. Kenapa logikanya diakhirkan sahur? Agar kita kuat sampai ke maghrib. Bayangkan kalau kita sahur jam 2 Bapak Ibu, maghribnya jam 6, berarti kita nambah 2,5 jam dari seharusnya kita hanya sahur diwajibkan sekian jam. Maka akhirkan sahur ya, mepetkan dengan imsak atau mepetkan dengan azan subuh, karena itu sunnah Rasulullah SAW. Yang ditunda-tunda itu apa? Sahur. Nikah jangan ditunda-tunda. Yang ditunda-tunda itu adalah sahur, bayar hutang tidak boleh ditunda. Yang berikutnya, menyegerakan berbuka. Maka ketika azan berkumandang, apa saja yang bisa kita lakukan untuk membatalkan sahur? Lakukanlah. Apakah hanya dengan satu teguk air? Apakah hanya dengan satu butir kurma? Itu disunahkan untuk meninggalkan berbuka. Sekali lagi, logikanya apa? Logikanya agar kita kuat dan siap untuk melaksanakan ibadah berikutnya setelah buka puasa, yaitu sholat maghrib dan sholat tarawih.
duduk antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dari para khotib yang khutbah Jumat dalam sidang-sidang Jumat kita setiap hari Jumat. Maka siapkan kita doa-doa terbaik pada waktu-waktu itu. Lalu apalagi waktu-waktu mustajabah doa itu adalah waktu-waktu orang-orang yang saum sampai dia berbuka. Jadi antara saum dengan buka di situ ada celah kita bisa berdoa dengan doa yang ijabah kuat di dalamnya. Siapkan doa-doa terbaik kita untuk berdoa sebelum kita berbuka dengan doa-doa terbaik kita. Berikutnya berbuka dengan kurma. Ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Walaupun orang Cianjur suka menambahkan kurma mah wajib, bala-bala sunnah. Balik sunnah mah kurma, bala-bala mah wajib. Bid'ah, tapi bid'ah hasanah banyak. Makanan favorit. Berbuka dengan kurma sunnah dalam puasa. Ini adalah tambahannya Bapak Ibu. Jaga apalagi jaga waktu kita di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu hanya 30 kalau pas 30 kali 24 jam sama dengan 720 jam saja. Satu bulan Ramadan itu hanya 720 jam saja. 720 jam dikurangi 8 jam tidur. Tidur malam, tidur siang, ngalenya, nunutan, bocian, bocan, bobo cantik, 8 jam, tos sabaraha, 8 kali 30. Dipotong deui naon, dipotong deui kegiatan-kegiatan pribadi kita, makan, ya mandi. Maka kalau kita tambahkan dengan ngobrol yang tidak bermanfaat, kalau kita tambahkan dengan kemudian waktu 8 jam teh ditambahan deui waktu kulum nanti, Masya Allah di bulan Ramadan pakai dalil lagi tidurnya orang Ramadan hanya berpahala. Belum lagi ditambahkan Masya Allah godaan-godaan para milenial yang tadi disampaikan ya, media sosial Masya Allah dan game Masya Allah itu bisa mengurangi kualitas 720 jam saja yang kita miliki di bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan itu 30 kali 1440 menit hanya 43.200 menit saja. Ini modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan di tahun ini kepada kita untuk mendapatkan limpahan kebaikan tadi, untuk mendapatkan ampunan pahala tadi, untuk mendapatkan kebahagiaan ketika buka dan kebahagiaan di akhirat nanti. Itu hanya 43.200 menit saja Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya mari kita pakai mindset ini. Mungkin saja ini 720 jam terakhir bulan Ramadan kita dalam kehidupan kita. Ini mungkin saja 43.200 menit terakhir dalam kehidupan kita. Maka bagi kita, yuk manage waktu kita yang hanya 720 jam tadi. Manage dengan apa? Udah Bapak Ibu, ini saja manajemennya. 720 jam tadi, mari kita isi pertama dengan yang wajib-wajib saja. Selesaikan yang wajib-wajib dulu. Karena al-wajibat, kata para ulama, aktaru dengan al-qad. Yang wajib itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Apa saja yang wajib? Segala hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala termasuk sebagai kewajiban. Setelah selesai yang wajib, cek Bapak Ibu, saya tanya terutama ibu-ibu nih Bu. Bu ya, saya tanya ibu ya. Nyuci piring wajib nggak Bu? Nyuci piring wajib nggak Bu? Nyuci baju wajib nggak Bu? Wajib Bu? Ini mumpung ada bapak Bu, mumpung ada bapak Bu. Masak wajib nggak Bu? Tidak wajib. Tidak wajib. Kewajiban ibu hanya satu. Kewajibannya apa? Taat suami. Gampang Bu, cuma satu aja. Gak banyak Bu. Taat. Maka ketika para suami, maka ini bagian yang para suami ya. Maka suami-suami bulan Ramadan yang hanya 720 jam ini, jangan hanya kita pakai untuk diri kita beribadah saja, tapi mari kita ajak keluarga kita juga untuk beribadah. Maka bagi-bagi tugas di situ. 720 jam teh sok ibu anu balanjana, ibu anu masakna,
yang dibutuhkan. Kan seperti itu. Maka yang wajib-wajib ini selesaikan di rumah kedua. Ya. Baru setelah itu 720 jam isi dengan apa? Yang sunnah-sunnah, Bapak Ibu. Ini urutannya, wajib dulu, terus sunnah. Ini saya tanya juga nih Bapak Ibu, kalau sholat tarawih wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnah. Kalau sholat subuh wajib apa sunnah? Nah, jangan sampai dengan alasan tarawih sholat subuh kamu udah anak. Kalau saya tanya lagi, sahur sunnah apa wajib? Sunnah. Kalau sholat subuh wajib apa sunnah? Jangan sampai alasan sahur sholat subuh tidak dilakukan. Sahurnya sih semangat karena makan mempersiapkan lapar. Sholat subuh nah melempar gitu ya. Nah ini juga tidak paham urutan atau prioritas. Wajib dulu baru sunnah. Nah 720 jam nanti kita isi yang sunnah-sunnah. Baru yang sunnah-sunnah nih Bapak Ibu. Di antara yang sunnah-sunnah di bulan Ramadan adalah menghiasi bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan Al-Quran. Nanti kita bahas bagaimana Rasulullah SAW memasuki bulan Ramadan dan bagaimana beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Yang sunnah-sunnah kita lakukan, sholat rawatibnya, Bapak Ibu. Halo? Hai. Halo hai. Yang untuk sunnah, Bapak Ibu. Di antaranya adalah Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada istrinya Ummu Habibah, wahai istriku, maukah kamu Allah bangunkan rumah di surga? Kira-kira ibu mau nggak bu punya rumah di surga bu? Rumahnya 600 meter bu, mau bu? 3 lantai bu, mau bu? Mobilnya 3 bu, di garasinya bu, mau bu? Maka kata Rasulullah SAW, lakukan, maka kata Rasulullah SAW melakukan 12 rakaat rawatib. Tentu ini bukan hanya untuk ibu-ibu, untuk kita semuanya. Di dunia kita habis-habisan KPR Pak Bu ya. Kita nyari kredit pemilikan rumah, kita nyicil tiap bulan. Kenapa di akhirat yang lebih lama waktunya, lebih indah kenikmatannya, kita tidak punya saat. Di antaranya adalah sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari. Sunnah apa lagi Bapak Ibu? Yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan sih, kira-kira sunnah amal unggulan kita. Kenapa ini sunnah perlu diperhatikan? Karena kalau kita hanya fokus kepada yang wajib, kita sama dengan rata-rata manusia muslim pada umumnya. Kita tidak punya kelebihan, kita tidak punya amal unggulan. Adalah para sahabat, dari sahabat A sampai sahabat Z, wajibnya selesai semuanya. Tapi kenapa hanya ada 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam surga, padahal mereka masih hidup? Contohnya adalah Bilal bin Rabah. Ada yang tahu Bapak Ibu Bilal? Saha Bilal? Muazzin, ya. Minimal kita kenalnya Bilal itu tukang adzan. Suaranya merdu, kulitnya hidung, budak belian, miskin, hidup hidup. Tapi di hadapan Allah sedemikian mulianya dengan kesolehan. Kenapa? Yang wajibnya beres, sholat wajib, kewajiban kepada keluarganya beres, begitu ya. Yang sunnahnya ini menjadi amal unggulan Bilal. Jadi ketika Isra Mi'raj kemarin, kita peringati Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha diperjalankan Allah Subhanahu Wa Taala mampir ke surga Allah. Di surganya Allah, Rasulullah SAW menemukan ada sandal Crocs-nya Bilal, ada sandal holy pad-nya Bilal. Bahasa kekinian Pak ya. Bahasa hadis tarompahnya Bilal. Artinya sendalnya masuk surga, mereka sendal unggul. Pasti yang punyanya masuk ke dalam surga. Tapi nggak ketemu Rasulullah SAW dengan Bilal di dalam surga itu. Baru lihat sendalnya. Ketika pulang ke Madinah, ke Makkah, Rasulullah SAW tanya ke Bilal, wahai Bilal, aku melihat sendalmu di surga. Apa amal unggulanmu? Apa sunnah yang kamu dawamkan? Apa kata Bilal? Kata Bilal,
Aku ya Rasulullah SAW, setiap habis wudhu aku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setiap wudhu pasti tidaklah aku lewatkan wudhu itu kecuali aku sholat 2 rakaat. Para ulama menyebutkan itu sebagai sholat syukur wudhu, sholat setelah wudhu 2 rakaat. Ada yang mengaitkan dengan hajat, maka itu disebut sebagai sholat hajat. Ada yang mengaitkan dengan taubat, itu adalah sholat taubat. Masya Allah. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apa amal unggulan kita di bulan Ramadan agar bulan Ramadan kita amazing Ramadan yang luar biasa? Ini kategori yang sunnah ini. Ada yang mungkin tadi yang di awal membahas salam. Saya mah di bulan Ramadan ini mau mendawamkan salam. Setiap ketemu orang mau salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Mudah tapi insya Allah pahala melimpah. AMPM, amal mudah, pahala melimpah. Apalagi sunnah yang amal mudah, pahala melimpah. Bisa selain salam, saya mau senyum. Setiap ketemu orang senyum, setiap orang senyum, ya. Setiap ketemu orang senyum. Jangan remehkan senyum, Bapak Ibu. Di majalah Amerika ada sebuah artikel ini isinya adalah orang-orang yang gagal bunuh diri, orang-orang yang tidak jadi bunuh diri. Salah satu artikel menyampaikan tentang seseorang yang sudah merasa habis dengan hidupnya, dia merasa tidak ada yang peduli lagi dengan kehidupannya, maka dia lari ke sebuah jembatan, dan di jembatan itu dia meniatkan untuk loncat mengakhiri kehidupan. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia berlari ingin bunuh diri, bertemu dengan seseorang yang seseorang itu senyum kepada dirinya. Gak kenal sama dirinya, tapi ujung-ujung dia senyum. Yang awalnya dia semangat untuk bunuh diri, lari, melihat orang yang senyum kepada dirinya, kok masih ada orang yang peduli sama dirinya? Oh, masih ada orang yang care sama dirinya. Nggak jadi, kan bunuh dirinya nggak jadi aja. Masih banyak yang care dengan diri saya. Lihat, senyum bisa menyelamatkan kehidupan seseorang. Maka, ayo kita biasakan kebiasaan gampang, minimal, tapi pahalanya melimpah insya Allah. Sebagai apa? Amal unggulan sunnah kita di bulan Ramadan. Bukan. Ya, Bapak Ibu, bahkan ya, kalau kita ingin memanfaatkan bulan Ramadan sebagai bulan amal bulan sunnah kita, Rasulullah SAW punya kebiasaan bersedekah di bulan Ramadan. Apatah lagi dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, bahwa setiap pagi, kata Rasulullah SAW, malaikat-malaikat Allah datang 2 malaikat. Yang pertama malaikat yang mendoakan kebaikan, yang kedua malaikat yang mendoakan keburukan. Maka di setiap keluarga muslim kalau sedekah pagi itu, malaikat-malaikat kebaikan akan mendoakan, ya Allah, gantilah apa yang mereka berikan dengan ganti yang lebih baik lagi. Maka ketika di keluarga itu tidak ada yang sedekah pagi itu, malaikat yang mendoakan keburukan tadi akan mendoakan, ya Allah, hancurkanlah rezeki keluarga itu. Yuk, mari kita sunnah mulia berupa sedekah di bulan Ramadan. Dawam sedikit tapi dawam itu lebih senang, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan yang besar, tapi cuma sekali-sekali saja. Inna ahabbal a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah amal ibadah yang sedikit tapi berkelanjutan. Yang mana? Yang sunnah-sunnah ini. Kapan waktunya? Di bulan Ramadan yang hanya 720 jam ini saja. Baru setelah itu wajib sudah, sunnah sudah, baru lakukan yang mubah-mubah. Yang mubah itu apa? Yang boleh-boleh, yang netral-netral, yang enggak apa-apa seorang muslim itu lakukan. Apa contohnya? Nonton TV misalkan, begitu ya Bu ya. Tapi hati-hati jangan kebanyakan atau kelamaan nonton. Apa Bu? Layanan putus ya. Si bapak juga si Aris itunya apa juga. Jadi si bapak itu punya si dia, ayah, isi gitu ya. Punya pikiran negatif tentang si bapak. Bapak-bapak juga jangan kebanyakan atau terlalu lama
browsing media sosial, ya. Apalagi banyak-banyak bukber dengan teman-teman alumni. Bapak Ibu, saya pernah ngobrol dengan teman-teman dari Kemenang, begitu ya. Angka perceraian terjadi, bahkan terjadi di bulan Ramadan dan bulan setelah bulan Ramadan. Biasanya kan ikan bawal diasinin, biasanya bulan Syawal dikawinin. Ini ikan bawal diasinin, bulan Syawal diceraiin. Kenapa? Itu buka bersama dengan alumni SMA, SMP, SD itu bikin CLBK. Celok ya. Cinta lama bersemi ke nah ini buka bersamanya ubah, tapi CLBK-nya itu yang bikin runyam. Maka dari itu bagusnya kalau buka bersama ibunya diajak. Nah, si ibunya kalau buka bersama bapaknya diajak, begitu agar terjaga. Tetap ubah, tetap mulai ya. Apalagi yang ubah-ubah dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu. Yang boleh dalam bulan Ramadan, apalagi? Ngerokok, sebelum waktu buka, begitu. Ya, setelah sunnah silahkan lakukan yang mubah-mubah. Baru setelahnya kita jauhi yang makruh-makruh dan tentu kita stop dari yang melakukan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. 720 jam kita isi yang wajib, kita perbanyak yang sunnah, bolehlah sisanya kita isi dengan yang mubah, hati-hati yang makruh dan haram. Satu lagi Bapak Ibu, yang mubah itu nonton TV betul, tapi kalau sahur sambil nonton TV, sambil nonton apa Bu? Itu TV, ayo nya cerita nanti preman pensiun teh sinetron religi teh apalagi Bu? Acara-acara sahur, hati-hati. Kenapa? Mubah sih nonton TV, tapi ada kemuliaan bulan sahur. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tanda orang yang bertakwa adalah al-mustaghfirina fil ashar. Adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Sambil sahur, sambil apa, Bu? Istighfar. Sambil sahur, sambil apa, Pak? Istighfar. Jangan sambil sahur kita nonton preman pensiun. Istighfarnya. Ya, Bapak Ibu, yang depan, jauhi yang mengganggu puasa kita, marah, emosi, jauhi, gitu ya. Bohong, apalagi berkata keji, nauzubillah, mendengar, melihat dan mengatakan yang buruk juga tidak. Ini latihan kita agar di bulan Ramadan atau bulan setelah